Halo, kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang kita akan belajar lagi dari seseorang, yaitu kita belajar dari yang namanya Daisy Nafisa. Nah, kalau KTO lihat di channel dia, ini dia itu baru 2 bulan yang lalu baru mengupload cover-cover fingerstyle. Nah, di sebelum-sebelumnya dia itu upload konser siapa, terus ada lagu anak kecil juga, terus ini ada Skamania album 1919. Saya KTO yakin Daisy ini pasti lahirnya lebih dari tahun 2000 ya. Seharusnya sih, seharusnya tahun 2010 seharusnya. Kalau lihat dari penampakannya ya. Ini kayaknya channel orang tuanya, lalu orang tuanya juga memvideokan si Daisy ini lalu diupload di channelnya. Nah, sekali lagi KTO ingatkan, kalau misalkan kalian mau lihat cover fullnya, langsung aja klik link di description di bawah. Dari sini ada Galena Alpha dan juga Beta, dan di sampingnya lagi ada Gamma di situ. Kalian bisa langsung saja langsung cek aja videonya ke sana. Kalau misalkan nggak mau dipotong-potong, karena kan kita belajar dari, berarti KTO ada ya bagian yang di pause, diulang-ulang gitu. Kita akan belajar dari ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar dari lagu dia yang Doraemon Fingerstyle Guitar Cover by Daisy Nafisa. Nah, ini KTO dapatkan itu pada saat KTO cari-cari referensi. Kira-kira kalau misalnya KTO gabungin intro Doraemon dengan apa sih namanya, dengan baiknya itu kayak gimana sih jadinya. Nah, KTO dapat nih yang dari Doraemon Fingerstyle dari Daisy Nafisa. Kita akan langsung saja melihat ini. Doraemon Fingerstyle Guitar by Daisy Nafisa. Tadi itu ada intronya dibikin gitu ya. Udah lama nih KTO nggak bikin intro sendiri. Maksudnya nggak dimasukin di dalam setiap video. Apa kita langsung masukin aja? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini dia mau G ya, berarti dia ubah ke nada dasar G. Tapi yang KTO salut itu, KTO latihan intro Doraemonnya itu lama loh. Dalam hitungan hari lah, sehari KTO latih itu kurang lebih sejam gitu. Masih ada bazinya dikit, tapi dia udah luar biasa, dia nggak ada bazinya sama sekali. Dia main di nada dasar G, dan oh ya, KTO lupa. Kita lihat dulu bawahnya, apakah nggak ada keterangan ya. Stemnya juga berarti biasa. Oke, berarti rata-rata ini komentarnya positif semua ya. Dari 800 cuma 5, ini pasti 5 yang iri kayaknya. Atau nggak bisa-bisa kalau dia latih Doraemon seperti itu. Oke, jadi tadi dia itu intronya melodinya biasa ya. Diselingin bass A minor, bass A. Nah, ini walking bass-nya dia pas banget ya, nggak ada yang false, dan juga temponya ketukannya pas. Terus dia ke D, terus dia ke B. Oke. Susah loh buat koordinasi antara melodi dan juga bass, apalagi bassnya itu walking bass gitu. Dan walking bassnya itu nggak 1 sama 3, tapi dia itu 1, 2, 3, 4 yang teng, deng, deng, deng. Susah loh koordinasinya, apalagi ingat ya ini umur 9 tahun, dia mau latihannya selain dia belajar di sekolah, pasti pegang gitarnya lama banget nih.
Oke, yang tadi kalau kita lihat di sini berarti dia ini udah hafal banget ini lagu Doraemon. Buktinya apa? Buktinya sepanjang hampir 20 detikan, ini dari detik ke berapa nih? 40, 40 mungkin 48 lah ya. Dia nggak lihat itunya dong, nggak lihat tangan kirinya tuh. Dia kayak, mungkin saya habis ini ngerjain PR apa ya? Mungkin 1+1 berapa ya? Nggak juga ya. Enggak. Bercanda. Tapi kalau kita lihat, dia tuh udah hafal banget, berarti waktu yang dia pakai untuk latihan gitar ini, untuk khususnya lagu Doraemon ini, kayaknya udah lama banget ini. Mungkin udah dia latih sebulan intensif ya, sampai seperti itu. Intensif ya, dalam artinya mungkin nggak tahu berapa kali. Dan dia juga memakai thumb pick dan juga finger pick yang kalau kita bisa lihat dari tadi. Nah ini thumb pick sama finger pick ya. Nah, ini kalau misalnya kuku kalian nggak mau panjang, sorry, kuku kalian nggak panjang-panjang, tapi harus pakai kuku metiknya, nah bisa pakai namanya tampik, tapi pakainya juga harus ukurannya yang pas ya. Nah, ini kan kalau Daisy ini pakainya sesuai dengan ukuran jari dia. Kalau misalkan kelonggaran, ya jadi nggak enak gitu, jadi ngelos gitu. Nggak enak banget pokoknya. Oke, lanjut ya. Tadi di sini kali ya. Masih berem. Oh, jadi buka. Oke. Nice play dari Daisy Nafisa ya, Daisy Nafisa. Meskipun sebenarnya aransemennya itu simple dan tidak banyak teknik yang digunakan, misalkan seperti harmonik, slap, tapi tidak mengurangi kenikmatan ya, kenikmatan kita untuk bisa ya menikmati lagu itu gitu. Mereka simple banget ya, istilahnya nggak macem-macem gitu, nggak ditambahin teknik macem-macem. Jadi di sini kita bisa belajar dari gimana sebenarnya kita nggak ada alasan ya, mau yang umur berapapun, misalkan umur kalian belasan, misalkan umur kalian udah 20, 30, 40, 50 tahun menonton video ini, ya anak kecil aja bisa, berarti yang notabene kalau misalnya anak kecil itu ya suka kemana-mana kan, maksudnya bukan suka kemana, bukan suka jalan-jalan, maksudnya fokusnya tuh suka kemana-mana gitu. Tapi kalau misalkan kita investasi waktu dan juga mau fokus di sana, saya yakin bisa gitu, termasuk Katya juga bisa gitu untuk bisa memainkan Doraemon Fingerstyle dari Daisy Nafisa ini. Jadi yang kita bisa belajar adalah mungkin banyak sekali anak-anak Indonesia yang sebenarnya berbakat sekali terhadap musik ini, khususnya di dalam gitar. Nah, kita bisa bantu mereka, sharekanlah video mereka gitu. Biar mereka juga semakin semangat untuk belajar gitar. Mereka tahu ada yang apresiasi daripada permainan mereka. Bagus banget nih. Nah, kalian bisa subscribe ya di channelnya Daisy. Ya, Katya lupa subscribe. Ini di like ya. Jadi Katya udah subscribe, pasti banyak ini pasti nggak di subscribe, nge-reaction doang, pansos doang. Di subscribe, di like. Nanti kita akan coba, misalkan ada apa lagi cover by Daisy Nafisa, nanti kita akan coba belajar dari dia. Cuman yang Katya mau sampaikan tadi, investasi waktu dan fokus, dan lancar banget, clean banget mainnya. Gak ada buzzy sama sekali loh, gak ada buzzy sama sekali. Jago banget Daisy Nafisa. Ditunggu apakah murid Bang Alif ini apakah di sana ada angka-angka gitu kan, panjangan dinding gitu. Yang berbentuk 1, 2, 3, 4, 5, jangan enggak. Oke, begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa kalian komentar di bawah kira-kira ada YouTuber siapa lagi, mungkin nggak usah YouTuber gede, YouTuber pokoknya yang menurut kalian wah ini kayaknya pantas nih buat kita belajar dari dia. Silahkan komentar di bawah, nanti Katya akan coba review dan buat videonya, dan kita akan sama-sama belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.